kunci keluar. Di tengah kebingungan, kami semua dengan hanya duduk berdiam diri tanpa solusi. Tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu, aku rindu masakan ibu." Daniel, "Sama, aku kangen ibu, aku rindu masakannya Ridho. Masakan ibu kita memang selalu bikin kita kangen. Andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini." Iqbal, "Iya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku." Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Ridho sebelum kita berangkat mendaki. "Weh, Cok, kalian inget 3 biji bawang putih yang ada di saku kalian masing-masing enggak?" Ridho, "Ha, iya Iqbal, iya, mungkin itu kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib." Daniel, "Iya, tapi kita harus apakan bawang putih ini?" Sambil mengeluarkan dari saku celananya. "Kamu masih ada nggak Panji?" Ridho kemudian meraba-raba saku celana Panji dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib telah tiba. Cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung harus apakan bawang putih yang kami pegang masing-masing ini. Mungkin kita makan saja bawang putih ini, mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini. Iqbal, "Tahu dari mana doh?" Ridho, "Ya, kita coba saja, daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa, mendingan kita coba makan saja. Bener nggak Ron?" katanya sambil memandangku. "Iya bener juga sih, daripada kita bingung kan, kita coba saja dulu, gak ada ruginya juga kan." Daniel, "Tapi emang bawang putih bisa dimakan mentah, bukannya rasanya nggak enak?" Ridho, "Iya memang sih rasanya tidak enak, tapi kita harus tahan Cok, mungkin ini harapan terakhir kita." Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu dan rasanya memang aneh, bikin mual. Panji juga kami paksa untuk mengunyahnya, meskipun dia tidak mau. Kami terpaksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan, kemudian kami makan bawang putih kedua. Rasanya masih sama, baunya saat dikunyah sungguh menusuk hidung. Dan bawang putih terakhir kami merasa tidak sanggup untuk memakannya, tetapi dengan keyakinan kami semua bahwa ini kunci kami pulang, kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu suhu yang tadinya merasa dingin tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat, dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Iqbal, "Apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini?" Ridho, "Kita nggak akan tahu sebelum kita mengeceknya." "Ayo coba kita jalan ke atas hutan ini melewati batu ini. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam ini." Daniel, "Iya, ayo kita coba periksa. Lagian aku juga sudah pasrah, walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendakian itu. Aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu." Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap, senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya berjalan dengan mengandalkan harapan, mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan, lemas, kami rangkul dengan pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu seperti sebelumnya. Ketika kita mencoba keluar, pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati arah cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda, dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp di sana. Kami seketika berteriak minta tolong karena Panji sudah akan pingsan. Seketika para pendaki
yang sedang bercandaria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. "Tolong, tolong kami," kataku berteriak. "Kalian kenapa?" Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamunya, Ridho. "Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini, Bapak pemandu." "Sudah 3 hari? Astaga," katanya dengan panik. Pendaki yang lain, "Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi." "Aku, maksudnya jalur resmi? Bukannya ini jalur ilegal ya, Mas?" kataku bertanya balik. "Bapak pemandu, sudah, kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan." "Ridho, baik Pak." Kami semua kemudian pergi ke tempat bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Ridho langsung membangun tenda di sana dan memasukkan ransel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku. Ternyata jamnya kembali normal, menunjukkan pukul 7.14 WITA. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda dan melihat bapak pemandu beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. Aku bantu masak ya Pak, bapak pemandu." Kamu sudah bangun ya? Sudah, kamu istirahat saja sana." "Aku, badan saya sudah pulih Pak, saya sudah bugar kembali." Bapak pemandu, "Oh iya, kalau begitu kamu bantu saya mengiris sosis itu saja ya." Aku, "Baik Pak." Aku kemudian mengambil sosis yang ada di dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti itu sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. Pak pemandu, "Oh iya, nama kalian siapa?" Aku, "Saya Roni Pak." Pak pemandu, "Oh, kalian semua dari mana?" "Kami dari kota Pak," jawabku. Pak pemandu, "Bagaimana ceritanya kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan." Aku, "Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Kemudian kami mengejar ayam ke hutan dan sampai kami ketemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana." Pak pemandu, "Bukannya di gunung ini tidak ada jalur yang dilarang? Semua jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Kita sudah jauh dari gerbang pendakian." Aku, "Ini kan tempat kita camping, ini jalur ilegal kan Pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini Pak ke arah hutan itu," sambil menunjuk ke arah hutan. Pak pemandu, "Kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi dan arah hutan yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua yang di sini heran kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana." Aku, "Waduh, yang bener Pak. Dari perkataan Bapak ini aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib." Aku di sini tidak mau menceritakan Bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib.